Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pembelajaran kita kali ini, metodologi penelitian pendidikan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Raihana Fadilah dan saya sendiri Syifa Ananda akan menjelaskan materi selanjutnya tentang variabel dan data penelitian. Rumusan masalah yang pertama, 1A, jelaskan pengertian populasi penelitian. Solusinya, menurut Sabar 2007, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi ataupun studi sensus. Menurut Ari Kunto Suharsimi 1998, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. 1B, buatlah contoh dari variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Sebelum masuk ke contoh, apa itu variabel kualitatif dan apa itu variabel kuantitatif? Variabel kuantitatif yaitu variabel yang nilainya dapat dinyatakan dengan angka-angka. Contoh data kuantitatif ini seperti data jumlah siswa tiap tahun suatu sekolah, data tinggi badan mahasiswa suatu kelas, data pengunjung suatu website, dan lain sebagainya. Misalnya, nilai praktikum biologi 10 siswa itu Akbar, Agus, Nari, Wikan, Sani, Nanda, Rosa, Emerald, Dian, dan Hafiz adalah 60, 70, 86, 67, 54, 78, 77, 87, 70, dan 66. Kemudian variabel kualitatif. Variabel kualitatif yaitu variabel yang nilainya dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Contoh data kualitatif ini seperti deskripsi suatu daerah yang diteliti, kemudian biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian, dan sejarah berdirinya suatu perusahaan yang diteliti. Misalnya, dengan suatu judul penelitian yaitu dalam suatu penelitian yang mengambil objek Universitas Udayana yang berisi tentang Universitas Udayana secara sah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1962 dan merupakan perguruan tinggi negeri tertua di daerah Provinsi Bali. Berdasarkan surat keputusan Menteri PTIP nomor 104/1962 tanggal 9 Agustus 1962, Universitas Udayana secara sah berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1962. Rumusan masalah 2A, jelaskan perbedaan variabel diskrit dan juga variabel kontinum. Variabel diskrit atau variabel nominal yakni variabel yang bersifat saling pilah antara kategori yang satu dengan kategori yang lain, misalnya jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan sedangkan variabel kontinum yakni variabel yang mempunyai tingkatan kategori atau interval ataupun rasio yang meliputi variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu variabel diskrit merupakan variabel yang hanya dapat memuat seperangkat nilai terbatas atau nilai bulat tertentu, sedangkan variabel kontinu merupakan variabel yang dapat memuat variabel seperangkat nilai yang tidak terbatas antara dua tingkatan variabel atau variabel kontinu ini mempunyai sifat nilai pecahan. Kemudian rumusan masalah 2B. Buatlah contoh dari variabel diskrit dan variabel kontinu. Contoh variabel diskrit ini seperti ada jumlah kesalahan pencetakan dalam sebuah buku, jumlah kecelakaan di Jalan New Delhi, jumlah kesaudara kandung seorang individu. Misalnya, jumlah mahasiswa dalam suatu universitas merupakan variabel diskrit karena jumlah ini akan berupa bilangan bulat. Misalnya, ada berjumlah 425 orang. Tidak akan ada jumlah mahasiswa yang berjumlah 425,6 orang. Kemudian contoh dari variabel kontinu seperti ada tinggi seseorang, umur seseorang, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Misalnya, tinggi badan Nana 1,5 meter dan tinggi badan Ari yaitu 1,6 meter. Rumusan masalah yang ketiga yaitu jelaskanlah dengan contoh pembagian variabel kontinu. Variabel kontinu dapat dipisahkan menjadi 3 variabel kecil, yaitu yang pertama, variabel ordinal, yaitu variabel yang menunjukkan tata urutan berdasarkan tingkatan, misalnya sangat tinggi, dan juga pendek. Untuk sebutan lainnya, variabel ini sama dengan lebih kurang, karena yang satu mempunyai kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Contohnya, Agung terpandai, Niko pandai, dan Ganang tidak pandai. Yang kedua yaitu variabel interval.
yaitu variabel yang mempunyai jarak jika dibanding dengan variabel lain, sedang jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Misalnya, suhu udara di luar 31 derajat Celcius, suhu tubuh kita 37 derajat Celcius, maka selisih suhu tersebut adalah 6 derajat Celcius. Contoh lainnya yaitu jarak Surabaya Blitar itu 162 km, sedangkan Surabaya Malang itu 82 km. Maka selisih jarak Malang Blitar yaitu 80 km. Kemudian yang ketiga yaitu variabel rasio, yaitu variabel perbandingan. Variabel rasio ini memiliki harga nol mutlak yang dapat dioperasikan berbentuk perkalian sekian kali. Contohnya seperti berat Pak Rudi 70 kg, sedangkan anaknya 35 kg. Maka Pak Rudi beratnya 2 kali dari anaknya. Kemudian rumusan masalah 4A. Jelaskanlah pembagian variabel berdasarkan fungsinya beserta contoh. Berdasarkan fungsinya, ada 4 jenis variabel, yaitu yang pertama ada variabel bebas, yaitu variabel independen. Sugiono 2009 menjelaskan bahwa variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian, variabel bebas sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedents, variabel pengaruh, variabel perlakuan, variabel treatment, dan variabel risiko. Contohnya seperti pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. Variabel bebasnya adalah motivasi belajar. Hal tersebut karena motivasi belajar adalah variabel yang akan mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua adalah variabel tergantung atau variabel dependen. Variabel dependen ini adalah kebalikan dari variabel independen. Jika variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, maka variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi. Variabel tergantung juga populer dengan variabel terikat. Menurut Sugiono 2009, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini disebut sebagai variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi dan terikat oleh variabel bebas. Contohnya seperti pengaruh jumlah pupuk terhadap hasil produksi jagung manis. Nah, jumlah pupuk ini adalah termasuk variabel bebas dan tanaman jagung manis itu termasuk variabel terikat. Kemudian ada variabel moderator. Menurut Sugiono 2009, variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sebagai contoh, hubungan semangat belajar dan hasil belajar siswa akan meningkat jika guru mampu menciptakan iklim kelas yang menyenangkan, namun akan menurun jika guru tidak mampu menciptakan iklim belajar yang menyenangkan. Nah, di sini guru yang mampu menciptakan iklim kelas yang menyenangkan itu termasuk variabel yang memperkuat, sedangkan guru yang tidak mampu menciptakan iklim belajar itu adalah variabel yang dapat memperlemah. Kemudian ada variabel kontrol. Variabel kontrol juga disebut sebagai variabel kendali. Menurut Sugeng 2007 disebut sebagai variabel kendali karena variabel kontrol adalah variabel yang perlu dikontrol, dipertahankan tetap, atau diacak sedemikian rupa sehingga pengaruh mereka dinetralisir, dikeluarkan, atau disamakan bagi semua kondisi. Contohnya, seorang peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui perbedaan hasil belajar siswa SD swasta dengan siswa SD negeri, atau perbedaan hasil belajar siswa SD swasta dengan siswa SD negeri. Maka, diperlukan variabel kontrol seperti usia, kelas siswa, pada materi belajar apa, dan hal ini untuk mempermudah menentukan perbedaannya dan berfokus pada hasil belajar saja. Kemudian rumusan masalah 4B. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan variabel adalah objek penelitian? Menurut saya, variabel itu sama dengan objek penelitian. Pengertian variabel secara umum yaitu suatu objek, sifat, atribut, atau nilai dari orang yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk bisa memperoleh informasi supaya dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam sebuah penelitian. Nah, hal ini sejalan dengan pengertian variabel menurut Suharsimi 2006 halaman 15 yang mengemukakan bahwa objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian merupakan tempat di mana variabel melekat. Dan menurut Sutrisno Hadi, definisi variabel merupakan variasi dari objek penelitian, misalnya saja tinggi manusia dan divariasikan dengan umur atau berat badan yang dimilikinya. Segini penjelasan dari saya lanjutkan kepada teman saya Rehana. Terima kasih.
Baiklah, saya lanjutkan, yaitu pertanyaan 4C. Jelaskanlah dengan contoh apa yang dimaksud dengan data penelitian. Jawabannya, menurut Suharsimi Arikunto tahun 2002, dijelaskan bahwa data penelitian merupakan segala bentuk fakta dan angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data penelitian adalah informasi yang akan diolah, yang diperlukan untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Contoh dari data penelitian adalah seorang guru yang membuat kuesioner tentang olahraga yang diminati oleh siswa di kelas. Setelah mengisi kuesioner, dari 30 siswa ada 15 orang yang menyukai olahraga badminton, 10 menyukai sepak bola, dan 5 orang menyukai olahraga renang. Selanjutnya 4D, buatlah 2 contoh data penelitian. Jawabannya, contoh dari data penelitian yaitunya pengisian kuesioner, rekaman audio, dan buku catatan laboratorium. Selanjutnya, 5A, jelaskanlah pengklasifikasian data penelitian. Jawabannya, yang pertama, data penelitian kuantitatif. Data penelitian kuantitatif adalah data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari lapangan, atau dapat disebut juga data-data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dengan mengubah nilai-nilai kualitatif menjadi nilai-nilai kuantitatif. Misalnya angka 4 disebut dengan paling baik dan sebagainya menurut Stama tahun 2016. 2 yaitu data penelitian kualitatif. Data penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar. Misalnya adalah seorang siswi bernama Azizah, berkelakuan baik sekali, maka data tersebut merupakan data kualitatif. Selanjutnya, 5B, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan sumber data. Jawabannya, sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Nah, responden itu adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pertanyaan selanjutnya, 5C, buatlah sebuah contoh sumber data. Jawabannya, seorang guru mengetahui berapa banyak kecambah yang tumbuh dengan baik dari hasil foto yang dikirimkan siswa setelah melakukan 1 minggu praktikum mandiri di rumah masing-masing. Literatur juga bermanfaat sebagai sumber data sekunder dan sebagai dasar dalam menyusun pertanyaan yang diajukan kepada responden. Untuk pedoman dalam melakukan pengamatan pada awal penelitian seperti surat, biografi, catatan harian, laporan, kaset video, surat kabar, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya 5D, jelaskanlah persamaan